Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Kini kami hadir dengan format video. Setelah sebelumnya 2 musim kami hanya hadir dengan format audio di Spotify. Sekarang ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih enak ya, tapi tetap kita juga masih hadir di format audio di Spotify. Buat yang pengen dengerin sambil commuting, sambil nyetir gitu ya, itu juga masih tetap bisa. Masih sama, kita akan membahas Persib mulai dari ulasan pertandingan, sedikit banyaknya soal taktikal juga gitu ya, dan apapun secara teknis soal Persib Bandung seperti itu. Dan di episode season baru ini ya, di musim 2024-2025, dan ini kebetulan momennya juga setelah selesai pramusim dan liga akan mulai 1 minggu lagi, kita episode ini akan membahas pre-season, ulasan pre-season kemarin Persib di Piala Presiden maupun pembahasan soal pemain baru gitu ya, bagaimana nanti Persib akan meracik tim dengan beberapa pemain baru dan beberapa pemain utama juga yang hilang gitu ya kemarin. Oke, kalau Persib sendiri kiprahnya di Piala Presiden kalah di fase grup, tidak lolos ke semifinal. Tapi nggak apa-apa, ternyata banyak pelajaran yang bisa diambil. Bisa dibilang kekalahan di Piala Presiden itu adalah kekalahan yang kita butuhkan. Dalam tanda kutip gitunya. Dalam tanda kutip kekalahan yang dibutuhkan karena jadi tahu apa kurangnya tim ini untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Dan ini pun sebenarnya sejalan dengan tujuannya Bojan Hodak, di mana saat sebelum Piala Presiden dimulai, Bojan itu bilang kalau ini akan tidak ada ekspektasi untuk juara, tetapi Bojan waktu itu kurang lebih kalimatnya adalah kita mendapatkan 3 pertandingan uji coba gitu ya. Kalau menang berarti nambah gitu jadi opat teman-teman semifinal. Namun menang deui berarti nambah jadi 5 pertandingan uji coba sampai final gitu. Jadinya Bojan menganggap ini ya untuk ajang uji coba seperti itu. Dan memang ketika kita melihat penampilan Persib selama Piala Presiden dalam 3 laga hanya berhasil menang 1 kali ya lawan PSM Makassar 2-0, dan saat lawan Persis Solo dan Borneo FC kalah gitu, sehingga kita tidak lolos grup dan ada di peringkat ketiga. Nah, sejalan dengan yang tadi Bojan bilang kalau ini hanya coba-coba, secara line up pun memang Persib banyak coba-coba gitu loh. Jadi pertama dari saat melawan PSM Makassar kita ambil dulu dari duo center back ya. Duo center back lawan PSM Makassar itu ada Nick sama Kakang. Tapi ketika lawan Borneo FC, Nick duetnya sama Gustavo Franca gitu ya, back pengganti Alberto Rodriguez. Lalu saat lawan Persis Solo, kalah lawan Persis Solo, duet backnya Gustavo sama Kakang. Jadi ini bisa jadi gambaran juga ya, kalau mungkin back tengah nanti itu antara Gustavo, Kakang, Nick, dan Victor Ibanevo juga jangan lupakan ya, si Papa masuk juga di babak kedua gitu ya untuk memperkuat lini belakang. Jadi Bojan benar-benar coba-coba di sini lah. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke situ ya, pengen ngerekap balik lagi ke belakang, kita rekap dulu pemain yang masuk dan pemain yang keluar. Yang memang sangat disayangkan adalah pemain yang keluar ini pemain-pemain kunci. Yang pertama adalah Alberto, lalu Stefano Beltrame dan Ezra Walian gitu, yang pemain kuncinya yang sangat kepake dan sangat berperan besar di Persib musim lalu kenapa bisa jadi juara gitu. Ezra meskipun banyak dari bangku cadangan tapi juga banyak melakukan perubahan yang sangat ya game changer lah Ezra mah gitu selama musim kemarin. Jadi sayang juga ketika sekarang dia hengkang ke Persik Kediri ya, mungkin satu dan lain hal, entah itu soal kontrak atau memang keinginan pribadi dari Ezra. Ya kita doakan untuk Ezra, untuk Beltrame, untuk Alberto sukses gitu ya, sukses dimanapun mereka berada. Dan di launching kemarin pun ada 2 pengumuman lagi untuk hatur nuhun, yaitu Zalnando yang di loan ke PSIS Semarang, dan ini pun mungkin sejalan dengan statement Bojan Hodak ya, kalau ya Zalnando agak sulit nih di kiri gitu sejak memang dia masih pemulihan cedera, menemukan performanya kembali, jadinya ya diputuskan untuk peminjaman. Ini
hopefully bisa bisa membuat Zalnano punya sharpness lagi, ketajaman lagi gitu ya, sehingga nanti ketika balik lagi ke Persib bisa masuk gitu di tim di starting line up seperti itu. Sekarang juga saingannya kan ada Rezaldi yang sangat konsisten, lalu Edo juga kemarin di Piala Presiden juga ditempatkan kembali di back kiri seperti itu. Lalu pemain yang masuk cukup banyak dan ini ya memang menambal posisi-posisi pemain yang keluar. Yang pertama Matteo Kocijan yang kita kira itu akan menggantikan si Alberto di back tengah, tetapi ternyata Kocijan disampaikan oleh Bojan akan dipasang sebagai DM, sebagai gelandang bertahan. Sementara untuk pengganti Alberto-nya ada Gustavo Franca itu tadi dari Brazil. Lalu pemain yang ketiga yang datang, tentu ini yang ramai dibicarakan juga, yaitu Dimas Derajat gitu. Pemain yang sangat kita butuhkan sebagai pemain rotasi ya. Tahu sendiri kalau di musim kemarin itu kita tidak punya striker cadangan. Dan sekarang cadangan David da Silva punya kualitas yang setara dengan dia gitu, kualitas timnas sih emang gitunya, dan ini sangat bagus untuk kedalaman skuad. Lalu yang tidak terduga adalah Adam Alis gitu. Ini mungkin pemain yang luput dari rumor, luput dari pemberitaan, ternyata tiba-tiba diumumkan masuk gitu sebagai edition di squad untuk di musim depan. Dan ada pemain lama rasa baru yaitu Tyrone Del Pino yang ternyata kepergian Stefano membuat Bojan menarik lagi Del Pino, memutuskan Del Pino untuk memperkuat Persib, mengingat statsnya di Thailand ya bisa dibilang cukup bagus ya pasca dia cedera yang lumayan lama di musim lalu, hampir setengah musimnya si Tyrone itu cedera, lalu akhirnya dipinjamkan ke Thailand dan di sana bermain rutin, ditarik lagi sama Persib gitu. Jadi mungkin selain memang ada kontrak, memang masih terikat kontrak dengan Persib, pasti Bojan pun punya penilaian terhadap si Tyrone Del Pino ini yang memang saya pribadi pun penasaran sih dengan penampilan Tyrone nanti di Liga kumahanya gitu. Untuk di Pilpres nanti kita bahas. Terus setelah Tyrone Del Pino datang lagi juga pemain sayap yaitu Milson D5, pemain asal Cape Verde, Tanjung Verde gitu. Tapi banget Brazil, banget Anthony Gasing, Anthony MU, mirip gitunya sekilas mah. Yang akan memperkuat sisi sayap kita, yang mana ketika dilihat, dicek profilnya, ternyata Milson D5 ini cukup versatile, jadi bisa di sayap kanan, bisa di sayap kiri, dan ketika kita lihat di latihan pun kaki kanan dan kirinya jalan gitu. Jadi ini Bojan pun bilang bahkan dia bisa ditempatkan di striker, jadi ya bagus untuk rotasi gitu, karena ingat kita main di Asia dan secara squad pun butuh kedalaman yang ekstra lah ya dibandingkan dengan hanya bermain di Liga 1 seperti itu. Nah, setelah Milson D5 enggeus deui gitu. Terus oh ya kemarin ya pemain hatur nuhun oge ya, Reki Rahayu, yang memang Bojan sudah menyatakan bahwa menang tempat gitu Reki. Terlalu banyak kiper. Meskipun Fitrul kemarin udah keluar, tapi kan yang step up di posisi kiper, posisi kiper ketiga dan keempat adalah Fitrah Maulana dan Seva gitu ya. Sehingga Reki Rahayu tidak mendapatkan tempat. Hatur nuhun nya, moal komen loba soal Reki Rahayu mah. Bisi di apa? Ngan ngerti naon maneh soal bola. Ya ampura. Keceplosan. Oke, kita langsung bahas penampilan di pramusim ya. Tadi selain coba-coba line up ya, tadi udah dibahas. Selain emang posisi back yang diganti-ganti gitu ya, duet back sayap pun sama. Kalau teman-teman lihat kemarin Edo yang selama musim kemarin banyak ditaruh di posisi sayap, kemarin dicoba lagi di back kiri gitu ya, bergantian sama Rezaldi yang banyak tampil di babak kedua. Lalu di back kanan kita tahu bahwa Hen-Hen Herdiana ini udah paten untuk menempati posisi tersebut, tetapi tidak ada cadangan back kanan murninya. Maka kemarin
dicoba Robby Darwish yang ditempatkan di bek kanan. Ini pun sudah di state oleh Bojan ya, kalau Robby tidak akan diproyeksikan sebagai gelandang bertahan meskipun posisi naturalnya adalah itu, dan akan dipasang sebagai bek kanan untuk pendamping NN di Liga 1. Dan ini mungkin Robby dalam tanda kutip akan lebih banyak bermain di kanan, mengingat kita ada regulasi U23 ya, main di starting line up, yang mana pilihannya itu gitu ya, Robby untuk di bek kanan, atau mungkin Ferdiansah di sayap, atau ya bisa Beckham. Ya Beckham masih asup sih kudunanya, nanti koreksi aja kalau salah gitu ya. Dan itu yang membuat pilihan-pilihan itu yang menjadi pilihan Bojan gitu ya, yang kita tangkap gitu. Kenapa Robby disimpan di bek kanan. Plus dia juga ada kemampuan long throw nanu nyecep gitu ya, mirip-mirip Pratama Arhan, tapi sigana Robby Darwish lah deh. Nggak tahu ya, mungkin nanti yang memang memperhatikan Robby sejak di akademi gitu ya, apakah long throw-nya itu udah dari zaman duluan dia apa gimana gitu ya. Tapi yang jelas Indra Mustafa baheula duluan soal long throw mah ya. Sebelum long throw itu ngetren di Indonesia nya, ngetren oleh Pratama Arhan, ada Indra Mustafa. Oke, eta intermezzo. Sorry. Kita lanjut lagi ke topik. Lalu secara formasi di Pilpres kemarin, Persib tetap dengan skema formasi 4-2-3-1 ya. Di 3 pertandingan itu meskipun line up-nya berubah-berubah, duet back-nya berubah, duet DM-nya berubah, pemain sayapnya berubah, striker-nya berubah, tetapi secara pattern itu ada di 4-2-3-1 tetap gitu ya. Atau di 4-4-1-1 gitu ya. Dengan Beckham yang kembali ditempatkan di posisi nomor 10 di belakang striker. Posisi yang sebelumnya ditempatkan oleh Stefano Beltrame, dan Beckham biasanya digeser agak ke kanan sebagai wide midfielder, tapi diuji coba kemarin di Piala Presiden, Beckham kembali menempati posisi naturalnya yaitu sebagai nomor 10. Memang dengan ada di role yang naturalnya dia, bisa diakui kalau Beckham lebih hidup ya ketimbang di sayap gitu ya. Secara pergerakan lebih mobile, cepat juga, dia punya kecepatan di situ, ketimbang yang memang kalau di wide midfielder atau agak di sayap kanan kan pergerakannya terbatas gitu ya. Jadi secara manuver itu ya, kalau nggak emang gocek-gocek dikit langsung crossing, dan mungkin instruksinya pun memang seperti itu. Tapi memang musim lalu efektif gitu. Bahkan gol kunci kita di final pun saat lawan Madura kan muncul dari crossingnya Etam dari posisi kanan. Nah, cuman dengan tidak adanya Tyrone dengan tidak adanya Stefano Beltrame kemarin, ya Beckham yang dipasang di posisi nomor 10 seperti itu. Lalu kita nggak bahas satu persatu pertandingan ya, karena mungkin kita bahas secara umum aja dari 3 pertandingan kemarin di Piala Presiden, yaitu lawan Persis, PSM, sama Borneo. Secara pendekatan Persib meskipun tadi bermain dengan 4-2-3-1 di 3 pertandingan ini, tapi line up berubah-berubah, cuman Bojan tampak masih emang coba-coba gitu. Kalau di musim lalu kita tahu pendekatan Persib itu adalah bermain pragmatis, bermain direct gitu ya. Secara progresi umpan yang dilakukan tuh banyak langsung ke depan gitu ya, mengincar pemain untuk berlari di belakang bek lawan. Itu sempat ditunjukkan saat lawan PSM gitu ya. Bisa dilihat di golnya Ciro Alves gitu ya waktu lawan PSM. Tetapi ketika lawan Solo kemarin justru Persib bermain dengan pendekatan umpan-umpan pendek gitu untuk melakukan progresi bola. Ini mungkin dicoba karena tipikal Dimas Derajat yang berbeda dibandingkan dengan David Da Silva gitu. Jadi saat lawan Solo di pertandingan ketiga, Dimas ini ditaruh sebagai nomor 9 gitu di striker. Dan karena tipikalnya Dimas sama DDS ini berbeda, gaya main pun jadinya berbeda. Entah ini instruksi atau memang emang menyesuaikan gaya main pemainnya, tapi yang ditunjukkan kemarin adalah seperti itu. Jadi Dimas ini lebih simple.
ketika bola ada di lini tengah dan dioper kepada Dimas itu nggak lama untuk memantulkan bola kembali, entah itu ke sayap gitu ya, atau entah itu ke Beckham. Jadi Dimas lebih aktif untuk mencari ruang seperti itu. Jadinya Dimas Derajat ini nggak terlalu banyak pegang bola seperti David da Silva gitu. Jadinya kalau David da Silva, kita tahu tipikal dia ketika bola nyampe ke kakinya dia akan banyak mendelay gitu ya. Entah itu mendelaynya dengan emang menahan bola sampai pemain-pemain lain buka ruang gitu ya, atau memang si DDS bawa sorangan, diolah sendiri itu bola sampai ke kotak penalti, lalu dia finishing sendiri juga, itu kan sering dilakukan DDS. Nah kemarin Dimas Derajat tidak melakukan, atau memang atributnya bukan seperti itu gitu loh. Jadinya secara permainan banyak kombinasi umpan pendek yang ditunjukkan ketika Dimas Derajat bermain sebagai nomor 9, dan lebih cair gitu ya, lebih cepat gitu ya, lebih enak ditonton lahnya. Ketika kemarin lawan Solo sebenarnya lebih enak ditonton gitu. Cuman ya kita kecolongan oleh golnya Ramadan Sananta yang memang pertahanan kita saat transisi dari menyerang ke bertahan masih ketar-ketir gitu, masih belum enakin lah gitu secara organisasi pertahanan tuh. Makanya Sananta bisa bergerak bebas, mendapatkan ruang tembak, dan itu tuh tidak ada yang menutup gitu ya, entah tugas siapa yang menutup. Ya ini wajar, namanya uji coba, dan secara kipernya berubah gitu, duet backnya berubah, jadi mungkin secara komunikasi pun masih ada kekurangan gitu loh. Dan Gustavo juga kan masih baru gitu. Lalu lawan PSM yaitu masih bisa dominan secara possession pun di data ini kita menang ya lawan PSM, tapi yang agak kesulitan tuh lawan Borneo ya. Alot di lini tengah seperti biasa. Borneo itu lini tengahnya karena memang dikomandoi oleh Kei Hirose bermain sangat fisikal, sangat keras, jadi tidak ragu untuk duel badan, duel fisik. Dan ini ya di kemana tuh gitu ya kan, uji coba tapi keras pisan gitu. Makanya agak takut cedera sebenarnya gitu ketika lawan Borneo itu. Dan ini membuat aliran bola Persib saat lawan Borneo itu cukup mandeg ya. Terbukti dengan statistik di mana successful passes yang dikuasai di pertandingan itu dikuasai oleh pemain Borneo gitu ya. Karena pemain Borneo banyak sekali memegang bola gitu, banyak sekali mengalirkan bola, melakukan passing, dan memang secara possession pun mereka unggul. Persib kesulitan untuk menembus pertahanan Borneo gitu karena lini tengahnya kalah. Matteo Kocijan yang tampil di pertandingan lawan Borneo, Klok dan Irianto ya. Dan Klok tuh ditarik di pertengahan babak pertama oleh Kocijan. Ini makin Persib sulit untuk mengalirkan bola itu saat melawan Borneo iya. Nah biasanya ketika sulit mengalirkan bola ini, di sini mulai kerasa perannya dari Stefano Beltrame gitu loh. Jadi untuk tim-tim lawan yang mempunyai lini tengah yang sangat keras seperti Borneo gitu ya, lini tengah cukup kompak gitu, disiplin secara posisi gitu, seperti Borneo, ia ditembusna atau dipecahkan supaya si lini tengahnya disorganisasi itu adalah sama Stefano gitu. Yang mana Stefano ini berperan saat transisi bertahan ke menyerang Persib alias saat counter attack gitu. Jadi pergerakan Stefano itu bisa membuat pertahanan lawan itu disorganisasi karena seperti mengelabui gitu ya. Jadi dia membuka ruang, bahkan kadang tukeran posisi sama David da Silva, Stefano ada di tengah, David da Silva malah jadi ke sayap. Itu bikin lawan tuh jadi bingung gitu. Dan belum lagi kalau inget gitu ya, gol Stefano lawan mananya counter attack itu, dia tuh lawan Madura gitu. Lain lawan Madura pokok ini yang dia selebrasi begini tuh lawan apa tuh, ntar kita cek lagi ya lawan apa teman. Yang saya inget di situ golnya si Stefano
lari gitu ya saat transisi, bahkan sampai dia akhirnya bisa menemukan posisi di kotak penalti, lalu dia diumpan sama Ryan Kurnia dan bisa berhasil mencetak gol. Nah itu tuh kan pergerakan-pergerakan tanpa bola yang teka hati ke pemain lawan, tapi bisa bikin pemain lawan tuh konsentrasinya terpecah. Nah itu yang tidak ada saat counter attack dijalankan Persib di Piala Presiden kemarin, utamanya lawan Borneo. Itu jadi kehilangan sekali sosok itu, Stefano Beltrame, yang memang jarang lari, tapi sekali lari saat fase transisi menyerang, eta teh pasti bisa menciptakan chaos gitu ya, bisa menciptakan ancaman gitu. Itu yang kemarin tidak ada, makanya lawan Borneo teh mandeg pisan gitu ya. Lawan Solo meskipun kalah, tapi tadi kita bilang bahwa Persib masih dominan gitu ya, hanya buruk di penyelesaian akhir. Kenapa? Karena ya itu tadi, dengan Dimas Derajat main tuh kita cair gitu ya, secara kombinasi passing ngeunaheun. Persis Solo juga bukan tim yang kemarin sulit ditembus, bukan, tapi memang Riyandi kemarin bermain bagus seperti itu. Itu mungkin di Piala Presiden, jadi masih bingung ya. Tapi bayangannya adalah Persib sepertinya masih akan tetap bermain transisi, tapi ya dengan susunan-susunan pemain yang berbeda, pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa lebih variatif ya, karena ya itu tadi ada Dimas Derajat gitu, karakternya berbeda, dan kita juga nggak tahu Melson D5 kumaha ke karakternya, dan dengan skema taktik Persib yang seperti ini bisa dibilang kalau mirip sama musim lalu ya bisa ketebak sih sebenarnya gitu ya, karena udah banyak juga ditunjukkan kelebihan Persib itu apa, dan mungkin tim lawan sudah bisa mengantisipasi kayak gitu. Oke, kita bahas pemain ya, pemain-pemain baru terutama ya yang tampil di pramusim kemarin. Yang pertama mungkin yang banyak dikritik adalah Tyrone Del Pino dengan menggantikan Stefano ya, dan kita tadi udah jelasin seberapa penting perannya Stefano Beltrame di skema Persib, dan kemarin tuh Tyrone masih belum bisa menunjukkan potensi untuk menggantikan Stefano atas peran tersebut. Kita nggak tahu kalau nanti si Tyrone ini dikasih peran yang lain gitu ya, dengan atribut yang dia miliki, disesuaikan lagi, itu kan kita nggak tahu. Itu nanti bakalan jadi pendekatan taktikalnya Bojan gitu terhadap pemain saat liga udah berjalan. Tapi dari yang ditunjukkan kemarin, Tyrone can bisa menggantikan peran Stefano gitu. Masih terlalu lambat, fisiknya masih belum, mungkin ya masih belum prima gitu ya, masih gak tahu sih di Liga Thailand tuh kalau dilihat dari highlightnya, Tyrone itu bisa nyaman pegang bola cukup lama gitu ya. Jadi secara tempo permainan ya rata-rata nggak terlalu cepat di Thailand, tapi teingnya emang hanya lihat di highlight soalnya. Nah ketika kemarin tampil lagi di Persib, ruas meren si Tyrone Del Pino teh, anjir dia uji coba tapi nah puk gitu. Apalagi lawan kayak Hirose Nukar itu gitu ya, pemain-pemain yang berani duel itu, dia sangat kemarin masih kagok kene gitu ya. Pergerakan si Tyrone Del Pino teh kagok kene, masih lambat, decisionnya juga masih lambat. Tapi kalau dari umpan-umpan mah seperti yang ditunjukkan musim lalu, rada kelihatan gitu ya, maksudnya visinya gitu, akurasinya eta playmaker banget lah gitu ya, bukan umpan-umpan asal, tapi ya secara fisik, secara ketajaman gitu, intensity Tyrone teh bengong kene gitu kemarin gitu. Dan mungkin sudah langsung banyak dikritik gitu lah oleh Bobotoh, kalau ya Tyrone kumaha sih gitu, apakah masih bisa di kontraknya di cancel apa kumaha. Tapi ya kita support aja, kita lihat nanti di liga setengah musim gitu kumaha Tyrone ini, apakah memang pilihannya cuma dua, antara memang dia mengikuti skema yang sudah ada, atau Bojan mungkin menyesuaikan dengan si Tyrone ya, karakternya kumaha gitu. Lalu Dimas Derajat kemarin masih belum bisa mencetak gol, walaupun ada peluang gitu ya, beberapa peluang emas.
saat lawan Borneo ditaruh agak ke kanan gitu ya, bermain bareng David da Silva. Di lini depan tuh ada Ciro di sayap kiri, David da Silva di tengah, dan si Dimas Derajat ini agak ke kanan gitu ya. Nggak sayap-sayap banget, mungkin agak mirip Etam gitu ya, agak wide forward, wide striker, apalah itu sebutannya. Cuman memang saat lawan Borneo posisi Dimas itu kada jelas. Sempat berpikir bahwa mungkin Dimas akan tukeran sama David gitu ya, David nuka sayap, si Dimas ke tengah. Itu terjadi sih beberapa kali switch posisi itu, tapi kadang banyak bentrok oge gitu. Ditambah Dimas tidak disupport oge oleh hand beberapa kali gitu untuk overlap. Jadi ditaruh di kanan teh rada kebingungan oge si Dimas Derajat saat lawan Borneo. Tapi waktu lawan Persis ditaruh di nomor 9 eta ngeunaheun. Tadi itu cair gitu ya, dia bisa jadi opsi passing, kombinasi mantulin bola gitu. Beckham jadi lebih leluasa oge gitu dengan kehadiran Dimas kayak gitu. Mau turun juga gitu si Dimas Derajat tuh. Jadi ya Dimas mah oke lah ini mah gitu, dengan pengalamannya gitu, dengan profilnya sebagai striker timnas. Kita tinggal menunggu aja kontribusi dia di Persib nanti saat liga sudah berjalan. Terus Matteo Kocijan di pertandingan lawan PSM tampil bagus sampai dipuji ya gitu di kolom komentar tuh. Matteo Kocijan menolak adaptasi, dan memang saat lawan PSM ngeunaheun. Tapi ketika lawan tim seperti Borneo yang memang menerapkan high press, Kocijan ini bingung keneh gitu. Jadi masih belum terbiasa untuk menghadapi high press dengan intensitas yang cukup tinggi seperti lawan Borneo dan lawan Persis juga gitu ya. Jadinya untuk DM saat ini masih aman untuk ditaruh duetnya Deddy Kusnandar dan Mark Klok. Tapi ada catatan kekhawatiran sendiri sebenarnya ketika bicara soal Deddy dan Klok, karena keduanya ini sekarang lagi rentan cedera ya. Deddy pun ya mungkin udah pada nyadar kalau Deddy sejak musim lalu di putaran kedua mulai banyak diganti ketika menit 60-an, 70-an gitunya. Jarang untuk Deddy itu main full seperti itu. Dan Klok juga sekarang mulai gampang cedera, dan kita tahu di musim lalu ternyata Klok itu ada beberapa momen di mana dia dipaksakan main pakai painkiller kayaknya sebutan nanti, penahan rasa sakit, dan memang saat itu tampak tidak apa-apa, tapi sekarang ternyata jadi agak rentan cedera gitu. Entah mungkin memang cederanya berbeda atau seperti apa, tapi ya kita berdoa mudah-mudahan Klok sama Dado bisa tampil prima sih gitu. Dan mungkin Matteo Kocijan itu disiapkan untuk merotasi DM ini gitu. Dan Rahmat Irianto pun kemarin beberapa kali ditampilkan juga udah di posisi DM kembali sih gitu ya. Jadi di DM ini kita punya Rian, punya Dado, punya Klok, punya Kocijan, dan tidak lupa juga pasti ada pemain muda yang bisa step up yaitu Azikri, yang beberapa kali juga sudah ditampilkan musim lalu dan penampilannya juga potensial, tidak buruk gitu. Jadi sangat-sangat potensial, dan malah dia tampil bagus gitunya, wani gitu secara mental si Azikri ini. Jadi sebenarnya tehariwang, tetapi kemarin tetap yang mainnya enakan masih Dado sama Klok saat Pilpres gitu. Lalu next adalah Gustavo de Franca. Nah ini pemain asing yang mungkin secara penampilan kemarin yang paling bagus ya di Piala Presiden ya. Cukup langsung bisa menggantikan Alberto kalau pendapat kita. Kenapa? Karena oke banget saat build up. Jadi Gustavo ya passingnya ngeunaheun, passingnya pas gitu ya. Sama lah kayak Alberto, reading the game-nya bagus gitu. Dia secara kecepatan tidak terlalu cepat gitu, tapi dia reading the game-nya bagus sehingga bisa menang langkah ketika duel sama pemain lawan, dan selalu menang gitu. Intercept gitu tuh HD gitu. Secara statistik pun successful passes-nya cukup tinggi di Pilpres kemarin, terutama saat lawan kita agak nyontek dulu
lawan Persis Solo gitu dia total melakukan umpan sukses itu 52. Nah, ini untuk ukuran back ya tinggi, dan ingat ya karena dia back otomatis operan dia tuh ya ke depan gitu loh. Jadi maksudnya nggak mungkin dia back pass banyak ke kiper, kecuali kalau lini tengah kan itu ada kemungkinan passing yang suksesnya itu diarahkan ke belakang gitu ya. Tapi kalau dia kemarin Bobotoh lihat pun banyak melakukan passing langsung ke area sayap Persib gitu. Entah itu ke Ciro atau ke Febri yang agak turun, meminta bola, atau ya memang dari back sayap Persib yang overlap. Cuman umpan-umpan si Gustavo itu enak kan. Jadi kita punya ball playing defender selain Nick gitu di dalam diri Gustavo Franca yang bisa banget menggantikan Alberto gitu. Alus lah pokoknya Gustavo mah ngeunaheun. Jadi kita tinggal lihat aja nanti apa namanya koordinasi di lini belakangnya, tinggal dibenerin komunikasinya gitu loh, supaya ada chemistry sama Nick bala-bala gitu, karena chemistry Nick dan Alberto teh musim lalu geus paling edannya gitu. Dynamic duo gitu, duo benteng yang sulit banget ditembus gitu, dan dengan atributnya Gustavo sebenarnya bisa keganti si Alberto teh, cuman ya tinggal chemistry-nya aja nih gitu. Oke, mungkin naon dirinya pramusim udah sih kayak segitu aja untuk pembahasan pramusim. Intinya adalah banyak pelajaran yang diambil dari Piala Presiden kemarin gitu. Jadi jangan bersedih ketika Persib kalah atau tidak lolos ke semifinal, meskipun memang hadiah pramusim itu badak. Makanya jadi bergengsi. Tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambil, catatan yang bisa diambil, dan ini adalah kekalahan yang sangat kita butuhkan dalam tanda kutip gitu, karena Bojan jadi bisa lebih melihat apa kekurangan Persib saat ini gitu ya, baik itu dari sisi penyerangan dan dari sisi pertahanan gitu ya. Tadi ada beberapa penampilan yang udah potensial dari Gustavo gitu, dari Dimas Derajat. Namun tereleh hal-hal kekurangan ini tuh mungkin tidak akan terlihat. Misal kita lolos ke semifinal, bahkan lolos ke final, dan bahkan jadi juara misal gitu ya. Bojan itu tidak akan mencoba-coba pemain mungkin ya, karena secara mindset agak kagok juara tuh sih, itu hadiahnya badag, peluangnya ada, kenapa tidak kita juarakan sekalian gitu. Maka Bojan akan diaslikeun eta main teh gitu. Skema yang dia pasang secara taktik juga akan diaslikeun, dan tentunya adalah kita khawatir ada pemain yang cedera, karena intensitas di Piala Presiden itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat serius gitu ya. Febri Haryadi juga sayang kemarin karena cedera, lagi oke-okenya gitu, lagi confident-nya gitu. Febri Haryadi itu lagi naik lah secara mental, tapi kemarin cedera. Beckham juga cedera, tapi harapannya adalah mungkin jangan sampai cedera yang berkepanjangan ya, karena kita sangat membutuhkan mereka gitu ya. Dan di tim lain pun ya ada juga yang memakan korban. Haudi Abdillah, nanti salah, yang patah tangan. Belum lagi pemain-pemain yang hamstring gitu, cedera ringan yang ditarik gitu saat pertandingan tengah berjalan. Yang secara intensitas mungkin Piala Presiden ini tidak sehat ya untuk dibilang uji coba gitu. Jadi anggap aja ini emang turnamen prestis gitu lah. Tetapi setiap pelatih ya punya pendekatan. Bojan ternyata pendekatannya adalah tidak terlalu menganggap serius. Tapi tim lain lamun aya nu nganggap ieu serius ya teu naon gitu. Ya sah-sah aja gitu kan. Kalau ada yang masang full line up ya mah enggak gitu. Tapi kita tegak lurus terhadap Bojan bahwa ini ya memang tidak dianggap serius-serius banget, dan alhamdulillah ada hikmahnya gitu ya. Tidak banyak yang cedera, Zaki juga saya cederanya tadi, Klopp, Beckham, Febri gitu. Mudah-mudahan cuma cedera ringan. Ingat bukan musim lalu, 2 musim ke belakang Ciro Alves yang patah bahu. Kita kan di pramusim OG gitu. Jadinya ya jangan bersedih untuk Bobotoh gitu ya. Dan kita juga tidak perlu tidak perlu mencibir tim lain yang emang mainnya serius, nyanggus sebaik kumaha manehna gitu. Dan oke, next laga pertama
Liga 1 akan dibuka oleh Persib melawan PSBS Biak di 9 Agustus jam 7 malam. Ini menjadi laga pembuka Liga musim ini gitu. Tim yang juara musim lalu melawan tim yang promosi sebagai juara dari Liga 2 yaitu PSBS Biak. Review singkat aja ya, mungkin bayangannya adalah dengan formasi 4-2-3-1 tadi. Cuman yang menjadi pertanyaan yang bikin penasaran nanti adalah bagaimana Wilson Delima akan dipasang di mana, dan apakah Tyrone Del Pino akan menjadi nomor 10 utama gitu ya. Seperti itu. Oke, itu lawan PSBS Biak gitu. Kita setelah lawan PSBS Biak akan melawan Dewa gitu. Jadi ini tiga jadwal Persib di Agustus sebenarnya lumayan berat ya gitu. Lawan Biak, lawan Dewa, dan lawan Arema itu di Agustus ini. Nah, optimis 3 poin harus gitu, karena kita pun punya skuad yang oke, kedalaman juga cukup. Mungkin kalau Boboto masih mempertanyakan apakah ada pemain baru lagi yang akan masuk, jawabannya kalaupun memang iya, harapan kita adalah bek kanan gitu ya. Karena untuk posisi lain geus penuh atuh kumadeuy. Di lini tengah tadi udah dibilang gitu, kita udah punya Kocijan, Klok, Dado, sama Azikri, Rahmat Irianto, belum lagi ada Abdul Aziz gitu ya. Di AM ada Tyrone, ada Beckham, ada Adam Alis juga yang versatile, bahkan di sayap juga udah jelas penuh. Ada Ciro Alves, ada Melson Lima, ada Febri Haryadi, ada Ferdiansyah, ada Rian Kurnia, ada Edo juga bisa didinya gitu kan. Yang naon sayap di gitu. Di striker juga udah cukup banget dengan adanya Dimas Derajat dan David Da Silva ya untuk bergantian. Bek kanan memang yang kurang gitu secara jumlah, tapi kan ya kita nggak tahu gitu ya bek kanan mana yang saat ini available dan cocok untuk profilnya masuk di Persib, seperti itu. Tapi yang bisa dibilang adalah saat ini skuad Persib sih udah cukup ya menurut pendapat kita. Kayak gitu. Dan adanya Adam Alis ya memang ini akan membuat Bojan jadi punya alternatif ketika nanti mungkin mudah-mudahan Tyrone perform gitu, maksudnya bisa perform bagus gitu ya. Tapi seandainya Tyrone tidak perform atau secara fisik belum siap, terus Beckham cedera, Adam Alis lah yang bisa masuk di situ. Jadinya perekrutan Adam Alis ini sebenarnya perekrutan yang sangat tepat karena dia bisa mengisi banyak posisi dan sudah adaptasi lah, sudah tahu dengan persepak bolaan Indonesia ya kumaha gitu. Mungkin antisipasinya itu ya gitu, antisipasi kalau Tyrone tidak tampil sesuai harapan, makanya Persib merekrut Adam Alis seperti itu. Oke, sakitu ya. Oke, untuk podcast di episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Buat teman-teman semuanya, follow akun Instagram kami di @matapersib, dan kita insya Allah akan terus untuk mengulas pertandingan, review, dan sampai jumpa kembali nanti saat review pertandingan melawan PSBS Biak. Oke, sekali mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau salah informasi, silahkan dikoreksi untuk komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube dari Mata Persib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.